Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Lasta dengan NIM 24030150006 ingin membawakan materi konversi NFA ke DFA dengan dua cara, yaitu secara manual dan melalui aplikasi JFLab. Tugas video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan dosen pengampu Bu Atikah Mutia Hilda. Jadi pertama kita akan bahas tentang DFA dulu. DFA atau kepanjangannya Deterministic Finite Automaton adalah model automata yang digunakan untuk mengenali bahasa formal atau language, di mana untuk setiap state dan simbol input hanya menuju tepat satu state berikutnya. Nah, untuk DFA sendiri itu memiliki 5 tupel. Yang pertama itu I sebagai himpunan dari state, simbol Q itu melambangkan himpunan dari state. Kemudian simbol sigma ini melambangkan himpunan input. Lalu simbol ini itu melambangkan transisi, bisa dalam dua bentuk. Yang pertama itu transisi dalam bentuk tabel dan transisi dalam bentuk fungsi. Untuk S ini itu mewakili dari state awal atau start. Kemudian untuk F itu mewakili final state atau state akhir. Contohnya ada pada gambar. Ini termasuk ke dalam tabel transisinya ya. Jadi state-nya ada S0, S1, S2. Pada gambar juga ada S0, S1, S2. Kemudian inputnya ada A dan B. A, B. Kemudian untuk startnya atau state awalnya berada di S0 dan final state-nya ada di S2. Lalu untuk transisinya sendiri, cara membacanya adalah S0 membaca A menuju ke state 1 atau S1. Pada gambar juga bisa terlihat S0 membaca A ke state 1 atau S1. S0 membaca B ke S2. S0 membaca B ke S2. Selanjutnya S1 membaca A ke S1. S1 membaca A ke S1. S1 membaca B ke S1 juga, jadi looping. Kemudian S2 membaca A ke S2. Jadi looping juga. Nah, untuk contoh unta yang diterima, jika berawalan dengan A, maka langsung ditolak. Karena kalau misalnya A tidak mengarah ke final state. Nah, untuk contoh unta yang diterima, untai atau string yang diterima itu, dia berawalan dengan hanya satu B. Jadi kalau masuk B, itu menuju state akhir yaitu S2. Jadi contoh untainya B itu diterima, kemudian BA diterima, BAA diterima, BA sampai ke N itu diterima. Selanjutnya untuk NFA itu kepanjangannya adalah Non-Deterministic Finite Automaton, yang merupakan model automata yang memungkinkan lebih dari satu kemungkinan transisi untuk suatu state dan simbol input tertentu. Untuk NFA juga memiliki 5 tupel ya, karena keduanya termasuk dari FSA atau Finite State Automata. Contohnya pada gambar itu ada state-nya ada S0 dan S1, kemudian inputnya ada A dan B. Di gambar juga ada ya S0 dan S1, kemudian inputnya ada A dan B. Sebenarnya kalau kita telusuri, S0 itu membaca A ke S1, S0 membaca A ke S1, S0 baca B ke S0, looping, S0 membaca B ke S1 juga, S1 membaca A ke S0, S1 membaca B ke S1 atau looping. Nah, bedanya NFA dengan DFA itu terletak pada transisinya. Kalau DFA itu hanya satu step hanya menuju satu, kalau NFA
itu satu state bisa menuju ke dua state yang berbeda. Tuh. Ya. Selanjutnya kita langsung ke contoh bagaimana cara mengonversi NFA ke DFA secara manual. Jadi untuk soalnya itu, ubahlah NFA berikut menjadi DFA. Dengan diketahui tupelnya itu adalah yang key-nya atau himpunan state-nya itu key 0, key 1. Jadi ini merupakan state. Himpunan inputnya itu ada 0 dan 1. Lalu ada transisinya, kemudian startnya di key 0, dan final state-nya di key 1 atau F-nya. Untuk transisinya sendiri di sini disediakan dalam bentuk tabel, yaitu key 0 membaca 0 ke key 0 dan key 1, key 0 membaca 1 ke key 1, key 1 membaca 0 ke tidak membaca 0, key 1 membaca 1 ke key 0 dan key 1. Nah, untuk step pertama itu jika diketahui tupelnya, maka dibuat diagram mesinnya. Kalau diketahui mesinnya, itu dibuatkan tupelnya. Jadi ini karena diketahui tupelnya, maka kita harus membuat mesinnya. Nah, cara membuatnya itu, pertama gambarkan state yang awal dulu, yaitu key 0, ya, sesuai dengan tupelnya. Key 0 gambarkan, lalu beri tanda panah dan yang menunjukkan bahwa ini adalah state awal atau startnya. Kemudian lihat tabel transisinya, di mana key 0 ini membaca 0 ke dirinya sendiri, maka dibuat looping, lalu berikan tanda inputnya itu 0. Terus membaca 0 ke key 1. Nah, maka wajib dibuat state baru yaitu key 1, lalu diberi tanda panah, berikan simbol inputnya di tanda panah tersebut. Selanjutnya, Q1 membaca 0 jadi tidak membaca 0 kemana-mana ya, ke state manapun. Jadi langsung membaca 1 ke Q 0. Dibuat panah kembalinya, yaitu panah kembali ke state Q 0, lalu diberi simbol input 1 pada panahnya. Kemudian Q1 membaca 1 ke dirinya sendiri, jadi looping. Q1 beri simbol looping, lalu berikan simbol 1, input 1 pada panahnya. Nah, untuk final state, Q1 ini itu diberi lingkaran lagi di dalamnya. Jadi dia seperti double lingkaran gitu lah. Jadi untuk tadi konversi NFA ke DFA secara manual, itu algoritmanya pertama buat tuple atau diagram mesin. Selanjutnya, hitung jumlah state DFA, yaitu dengan rumus 2 pangkat key. Di mana key-nya itu kan adalah jumlah dari state-nya. Jadi, state-nya itu kan ada 2, key 0 dan key 1. Maka 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, lalu dijabarkan state barunya itu apa saja. Yaitu ada state kosong, kemudian state key 0, state key 1, dan gabungan antara state key 0 dan key 1. Ini ada state key 0, key 1. Lalu, step ketiga itu adalah telusuri seluruh transisi state sementaranya. Jadi, dibuat kembali tabel transisi dengan mengincludekan atau memasukkan state-state baru ini. Pertama ada state kosong, itu membaca 0 ke kosong, membaca 1 ke kosong juga, itu ke dirinya sendiri. Kemudian key 0, tabel transisinya masih sama, jadi bisa langsung aja disalin key 0 membaca 0 ke key 0 dan key 0 key 1, key 0 membaca 1 ke key 1, key 1 membaca 0 ke state kosong, key 1 membaca 1 ke key 0 key 1. Nah, perbedaannya adalah bahwa key 0 key 1 ini bukanlah lagi state terpisah, melainkan state gabungan setelah penentuan jumlah state baru tadi gitu. Ini kan ada key 0 key 1. Maka di sini itu arahnya sudah ke state baru yaitu key 0 key 1.
yang ini juga sama Q0 Q1. Setelah itu untuk state Q0 Q1 itu cara mencarinya adalah dengan menggabungkan ya transisi Q0 membaca 0 kemana dengan Q1 membaca 0 kemana gitu. Jadi ini nih contohnya. Transisi Q0 Q1 membaca 0 itu adalah transisi gabungan dari transisi Q0 membaca 0 dan Q1 membaca 0. Di mana Q0 membaca 0 itu kan ke Q0 Q1. Dan Q1 membaca 0 itu ke state ke tidak kemana-mana, tidak ke state manapun. Jadi gabungannya adalah eh, ke Q0 Q1. Maka Q0 Q1 membaca 0 ke state Q0 Q1 juga, jadi ke dirinya sendiri. Selanjutnya eh, transisi Q0 Q1 membaca 1 itu adalah gabungan dari transisi Q0 membaca 1 digabung dengan transisi Q1 membaca 1. Di mana Q0 membaca 1 itu Q1 digabungkan dengan Q1 membaca 1 Q0 Q1 yang hasilnya itu Q0 Q1 juga. Nah, setelah transisinya diketahui, maka kita menentukan state awal dan final state sementara. Di mana state awal itu akan selalu sama, teman. Jadi state awalnya atau startnya itu di Q0. Lalu untuk final state sementara, ini adalah gabungan dari final state sebelumnya digabung dengan state baru yang mengandung final state sebelumnya. Jadi final state sebelumnya Q1 digabung dengan state baru ini yang ada di Q ini yang mengandung Q1. Jadi ada Q1 dan Q0 Q1. Sehingga final state sementaranya adalah ada dua, yaitu Q1 dan Q0 Q1. Kemudian setelah diketahui semuanya, dibuatkan gambar mesinnya. Nah, jadi kan startnya di Q0 lagi tuh. Beri tanda panah buat Q0, buat state Q0, beri tanda panah start atau awalan. Lalu lihat tabel transisinya, Q0 membaca 0 ke state baru yaitu Q0 Q1. Maka digambarkan state barunya Q0 Q1, lalu beri panah dari Q0 ke Q0 Q1 itu dengan diberi simbol input 0. Selanjutnya Q0 membaca 1 ke Q1, buat state baru lagi Q1, lalu diberi panah yang mengarah Q1 dengan simbol input 1. Selanjutnya untuk Q1 membaca 0 ke state kosong. Q1 membaca 0 ke state kosong buat state baru yaitu kosong, state kosong, di mana arah garisnya mengarah state kosong dengan input 0. Lalu Q1 membaca 1 ke Q0 Q1 buat panahnya, lalu beri simbol 1. Panahnya mengarah ke state Q0 Q1. Nah, untuk state kosong sendiri kan hanya tidak menuju ke final state ataupun tidak ada mengarah ke state lain. Jadi sebenarnya ini disebut dead state atau state yang ya jika tidak diperdulikan tidak apa-apa gitu. Tapi tetap wajib digambar untuk detailnya ya supaya lebih lengkap. Nah, dia ini membaca 0 dan 1 itu ke dirinya sendiri ya sesuai table. Selanjutnya untuk Q0 Q1 membaca 0 dan 1 itu ke dirinya sendiri, ke state-nya sendiri, jadi looping juga gitu. Nah, kemudian eh, gambarkan si final state-nya. Jadi final state-nya kan Q1, maka beri lingkaran lagi di dalam eh, gambar lingkarannya. Jadi double lingkaran. Begitu juga dengan state Q0 Q1 diberi double lingkaran juga untuk menandakan final state. Nah, setelah gambar mesinnya jadi, itu langsung tentukan 5 tupelnya tadi dan tabel transisinya. Di mana tupelnya itu tadi
Ini kan key-nya ya, atau himpunan state-nya, yaitu state kosong, sesuai tabel transisi, key 0, key 1, kemudian state key 0, key 1. Untuk inputnya tetap sama, 0 dan 1, transisinya akan dibuat di bawah, startnya di key 0, final state-nya itu ada di key 1 dan key 0, key 1. Nah, untuk tabel transisi finalnya itu ternyata sama seperti eh, eh, transisi tabel tabel transisi yang sementara karena semua semua transisinya digunakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek pada aplikasi Gflag. Buka aplikasinya, lalu pilih um, Finite Automaton ya. Nah, untuk cara membuatnya itu kita membuat NFA-nya dulu ya. Di mesin NFA-nya. Oh ya, untuk menambahkan step itu tinggal klik icon ini, state creator, lalu klik saja di sini nanti akan tambah state-state baru tergantung dari jumlah state yang diinginkan. Kemudian untuk menentukan final state dan state awal itu state ini tinggal diklik kanan, klik dulu ini, lalu klik kanan, klik initial state. Kemudian untuk final state sama juga klik kanan final state. Nah, untuk inputnya itu key 0 membaca 0 ke dirinya sendiri. Oh ya, klik ini, lalu arahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, key 0 membaca 0 ke key 1, membaca 1 juga ke key 1, lalu key 1 membaca 1 ke dirinya sendiri, dan ke key 0. Nah, inilah jadinya state NFA dari soal kita ya. Untuk contoh untainya kita coba dulu, yaitu ada 01, 01, 01, 1, 1, 1. Kemudian menambahkan lagi 110, 111, 000. Nah, tinggal klik run input, di mana kedua kedua inputnya itu diterima. Nah, nanti ketika dikonversi ke DFA, input yang sama ini harus diterima juga, gitu. Agar yang mengindikasikan bahwa kalau konversinya itu benar gitu dan berhasil. Nah, untuk cara convertnya sendiri, tinggal klik menu convert, lalu klik convert to DFA, di mana wajib dipencet tombol complete agar muncul si konversinya. Nah, saya lihat apakah sudah sama dengan hasil konversi. Ya. Nah, jika sudah, maka klik done. Maka akan muncul jendela baru atau window baru dari hasil konversi NFA ke DFA kita. Nah, jika dilihat di sini state kosongnya itu tidak ada karena JFlap ini sudah mengoptimasi bahwa state kosong ini tidak diperlukan pada mesin DFA ini. Tapi untuk konversian manual itu alangkah baiknya lengkap gitu penggambaran state-nya. Kita cek lagi hasil inputnya. Nah, keduanya diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa konversi DFA-nya valid. Nah, sekian penjelasan konversi NFA ke DFA secara manual dan melalui aplikasi JFlap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.